kabelnya, pemasang layarnya apa, sambil kita cek ini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di video saya. Jadi masih ini ya, masih berkaitan dengan head unit Skeleton 8176 yang videonya sudah tayang di sebelumnya. Jadi hari ini saya mau unboxing sekaligus pasang satu fitur tambahan untuk menunjang performa head unit Skeleton 8176 milik saya. Oke, langsung kita simak unboxing dan pemasangan. Oke, langsung saya buka dulu aja. Ini apa, paket yang saya beli. Oke, langsung saya buka dulu aja deh. Oke. Yep. Oke. Ya. Oke deh. Gimana ya? Ini. Oh ini. Oke, saya buka. Ini yang saya beli ini ya. Ini saya beli remote steering. Jadi di head unit Skeleton yang sudah saya pasang itu kan ada fasilitas remote steeringnya ya. Jadi ini rencana mau saya maksimalkan. Sekalian aja saya pasang remote steering. Ini modelnya ini nanti ditaruh di setir ya. Ini ditaruh di setir, dan ini mereknya universal lah. Ini universal. Sebenarnya ini ada karena head unit yang Skeleton itu kan ya, head unit saya kan Skeleton. Sebenarnya ada lagi sih, ini yang punyanya Skeleton ya. Cuman kalau punyanya Skeleton itu dia cuma dapat satu ini aja. Kalau ini kan ada dua ya, ada dua. Ini fiturnya, ini ada mute, ini forward, reward atau rewind apa ya. Ini plus, ini minus speaker. Terus ini nanti ya kayaknya yang ini yang kanan lah, ini yang kanan, ini yang kiri. Ini ada apa? Dial, ada reject, ada GPS juga, ada band, ini radio nanti. Ini untuk mode. Kalau ini dia ini agak komplit ya. Kalau yang kenapa saya nggak beli yang Skeleton, kalau Skeleton cuma fungsinya standar aja, fungsinya cuma kayak gini aja. Kalau ini agak lebih komplit. Ini coba saya pasang dulu yang ini di setir saya. Oke, ini kabel-kabelnya. Oh ya, dan ini modelnya Bluetooth ya. Ini pakai Bluetooth. Ini modul Bluetoothnya. Terus ini kabel-kabelnya, ini sudah ada petunjuknya sih, sudah ada petunjuknya. Saya buka dulu aja lah. Ini saya buka. Oke ya. Oke, ini kabel-kabelnya. Ini antena, nanti bisa dipasangkan di antena ya, antena. Terus ini apa ini? Ini nanti kabel aksesoris. Terus ini kabel ground. Terus ini kabel apa? Kabel untuk remote steeringnya. Ini K1, ini K2. Ini di video saya pemasangan head unit sebelumnya ada ya. Sempat saya tunjukkan ya untuk kabelnya yang dari head unitnya. Nanti ini yang kita pasang. Nanti modulnya ini dimasukkan saya masukkan di belakang head unitnya. Oke, selanjutnya langsung saya pasang aja ini di setir Chevrolet saya. Oke, selanjutnya saya buka dulu ini ya. Saya lepas dulu head unitnya. Ini karena sebelumnya ini sebelumnya nggak saya kancing ya, cuman saya masukkan aja. Cuman ini lumayan cukup apa ya, cukup seret lah, cukup seret, jadi nggak lepas lah, nggak mungkin lepas. Oke, ini saya tarik. Oke, saya tarik dulu head unitnya. Oke. Ini agak nyantol apa ya. Oke, seperti ini head unitnya. Oke, saya cari posisi dulu. Oke, ini kabel-kabelnya.
Terus ini saya lepas dulu lah, ini yang kabel ini ya, yang kabel utamanya ini ya. Oke, yang kabel utamanya ini saya lepas. Oke, ini kalau dilihat ini ya, ini dari buku manualnya. Nah yo, dari buku manualnya untuk yang K2 ini di nomor 3 dari baterai plus ya. Kalau yang ini yang kemudi 1 nomor 4 dari ground ya, ini ya, ini kemudi 1, ini nomor 4 dari ground. Oke, langsung kita cek. Oke, ini yang nomor ini ya, ini yang nomor 3 dari baterai plus. Ini kan kuning, ini yang kuning ya, ini nomor kuning, ini nomor 3 berarti ini. Nah, ini yang 1 2 3. Nah, ini 1 2 3 ini ya. Ini saya tarik aja dulu ya. Tarik. Oke, ini berarti E2, ini udah ada tulisannya. Terus ini yang satunya ini warnanya ini pink, ini nomor 4 dari yang hitam. Ini saya tarik juga dulu aja. Oke. Ini kemarin saya kabel kis ya. Oke, nah ini K1, ini yang K2. Oke, selanjutnya ini langsung saya pasang ini yang K1. Mana ya? Ini ini yang K1. Oh, oke. Oh, ini K2 ding. Nah, ini K2 saya pasang. Oke. Ini apa? Unitnya saya ganjel pakai lutut ya. Enggak meleset-meleset. Terus enggak apa lah. Oke, ini saya pasang yang K2 sama nanti di oke, terus yang ini yang K1 sama ini ya, K1 ya, sama ya. Oke, K1 kelihatan nggak? Oke, K1 satu. Ini disambungkan juga. Oke, disambungkan ke sini juga. Oke, udah isolasi. Terus ini yang kabel selanjutnya ini ACC, kabel ACC. Ini yang kabel ACC nya karena nggak minat ya. Ini tak kabel kis dulu lagi aja deh. Ini saya lepas dulu aja kabel kis ini, nggak ganggu ini. Oke, push. Oke, voltasenya tak lepas dulu. Ini ya ACC nya ini ya, plus ini ya. Ini masuk ke ACC yang kabel merah. Ini saya lepas dulu. Oke, ini resikonya isolasi terlalu tebal ya gini. Oke, ini terus selanjutnya saya pasang di ini ya, ini yang ACC. Oke, ACC masuk ke sini. Ops. Oke, ACC nya masuk ke sini. Oke, seperti biasa di wes. Oke. Ops. Oke. Udah, terus ini selanjutnya ini ya, ini yang groundnya kita pasang. Ini groundnya warna hitam. Oke, saya lepas dulu isolasinya juga. Isolasinya yang minus. Oke, ini udah isolasinya. Ini udah kebuka. Ini selanjutnya yang yang ground, ini ground dipasang di sini juga. Oke, kita pasang dulu groundnya. Saya isolasi lagi. Oke, udah kepasang kabelnya. Untuk antenanya ini biasa biarkan gini aja.
nggak saya pasang ke antena. Terus ini selanjutnya ini ya, ini saya langsung dimasukkan di modulnya ini. Oke, tinggal sambungkan di modulnya gini sampai bentuk seperti biasa. Oke, nah, seperti ini modul seperti ini. Terus ini saya isolasi aja deh. Nanti saya kabel ini kebetulan saya pas nggak pegang kabel tis ya, nggak pegang kabel tis, daripada ini nanti saya kesulitan ini naruh kembali ini, naruh ininya agak susah, naruh apa ya, naruh ini unitnya ini agak susah. Ini tak isolasi aja wis, tak apa-apa wis, tak isolasi ini aja wis. Oke, terus ini juga sama. Oke, ini saya isolasi di sini aja deh. Oke, saya isolasi di situ juga. Oke, untuk antenanya ini mungkin nanti saya masukkan ke dalam gitu aja ya, biar agak mirip-mirip antena. Oke, ini langsung saya taruh gini aja lah. Oke, taruh gini. Terus ini yang kabel antena udah saya masukkan, saya kasih isolasi dikit aja lah. Oke, saya kasih antena dikit aja. Oke, saya taruh gini aja lah guys. Oke, tak sambungkan di sini guys, asal-asalan ya, enggak apa ya. Oke, bisa asal-asalan aja wis, enggak apa-apa. Ini harusnya disambung di antena radio bisa sih. Oke, ini tak sambung gini aja. Ini saya cek lagi apakah ada yang copot, enggak ada. Oke, selanjutnya ini saya pasang lagi ya, ini dipasang lagi ke port yang sebelumnya. Oke, pasang lagi. Oke, ops. Oke, nggak ada yang cepet lah. Oke, yaps. Oke, ini selanjutnya langsung saya masukkan lagi. Masukkan lagi ke dashboard. Oke, seperti ini tinggal ini aja, udah kencang kok kemarin. Oke, ini udah kenceng kok. Nah, udah kenceng kan. Oke, modulnya bluetoothnya sudah terpasang. Ini selanjutnya saya mau masang yang ini ya, mau masang ini apa yang di setirnya, langsung saya pasang. Oke, ini sebelum saya pasang di setir, ini coba saya buka dulu ya. Saya buka dulu, ini isinya bagaimana? Apakah baterainya sudah terpasang atau belum? Atau mungkin dia diproteksi sama plastik? Biasanya kalau peralatan elektronik ini baterainya supaya tidak habis dia diganjeli sama plastik kayak ya. Makanya ini kita cek dulu aja ya, apakah baterainya sudah jalan atau ini, atau masih diproteksi sama plastik. Oke, seperti ini. Oke ya, oke, ini susunan seperti ini, takut nanti jatuh nih, kacau ini. Oke, seperti ini ya. Oh, ini baterainya seperti ini. Ups, apa tadi? Skrupnya. Oke, penampakannya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini ternyata baterainya model kancing. Ini sepertinya berapa ya? LR44 atau ECR44 atau berapa ya? Coba deh saya ini. Saya lepas dulu aja. Oke, ini saya lepas dulu.
Oke, baterainya oke. Oh, baterainya CR2032. Oke, ini tidak ada proteksinya ya, sudah nggak diproteksi, berarti ini langsung jalan. Ups, ini berarti dia langsung jalan. Oke, langsung jalan, berarti ini saya kembalikan aja, jadi ini langsung bisa berfungsi. Jadi nggak ada plastiknya. Biasanya kan kadang di sini ada dikasih plastik biar nggak habis baterainya. Oke deh, ini saya kembalikan aja. Ini tadi posisinya seperti ini kayaknya. Oke deh, saya kancing kembali. Oke, yap. Oke, selanjutnya ini langsung saya pasang di setir ya. Terus ini juga sama aja, nggak saya buka, paling komposisinya juga sama, dia baterainya sudah langsung jalan. Oke, langsung saya pasang di setir. Oke, selanjutnya saya pasang ini ke setirnya ya. Ini yang untuk yang sebelah ini ya, yang phone mode dan sebagainya, ini saya taruh di sebelah kanan aja. Oke, sebelah kanan. Oke lah, sebelah kanan aja. Nanti kalian yang mau masang ini terserah ya, lebih nyaman posisi sebelah mana. Termasuk ini mau ditempatkan di mana, ini tergantung kalian ya, yang lebih nyaman di posisi mana. Ini saya coba yang posisi standar aja, kiri kanan. Coba saya pasang di standar kiri kanan. Oke, ini seperti inilah. Ini tinggal buka gini aja ya, ini tinggal buka gini, sama ini nanti tinggal dimasukkan ini aja. Ini nggak sengaja nggak saya lepas ya, ini supaya saya nggak susah untuk masang lagi. Oke, langsung saya pasang, ini dibuka gini. Oke, gini tinggal dijepit gini, itu juga ini tinggal dijepitkan gini, ini fleksibel kok. Oke ya, terpasang seperti ini, dan ternyata ini di setir Chevrolet saya ini longgar, karena basicnya setir Chevrolet ini kecil ya, dia basicnya setirnya kecil. Jadi sedangkan ini kayaknya lubangnya ini untuk yang setir-setir yang sekarang kan rata-rata tebel-tebel. Ini mungkin kalau yang di expander saya ini pas, cuman kalau ini karena kecil ini nggak pas ini. Oke, ini oblak-oblik ini saya harus carikan ganjel dulu ya. Ini saya bikinkan ganjel dulu supaya ini bisa lebih kenceng. Oke, saya carikan ganjel dulu aja ini. Oke, ini sudah tak kasih ganjel ya. Wis, ini ganjelnya asal-asalan aja, yang penting ini bisa erat ngancing di sini. Terus langsung saya pasang aja. Ini kalau mungkin yang mobil kalian yang setirnya standar ini nggak perlu ganjel ya, karena punya saya ini mobilnya setirnya kecil, ini harus cari ganjel. Oke, terus ini murnya dipasang, masuk sini. Oke. Langsung dibaut gini. Oke, terus yang bawah juga sama, ini kita masukkan bautnya. Oke, ini udah masuk bautnya. Oke deh. Oke, udah kenceng. Oke, ini udah kepasang, udah kenceng. Oke, udah. Selanjutnya saya masang yang ini juga, yang sebelah kiri. Ini nanti posisinya seperti ini tambah volume atas bawah, forward, rewind. Oke, langsung saya pasang sebelah kiri juga, dan ini juga sama ya prosesnya, harus saya ganjel dulu. Oke, langsung saya ganjel dulu aja. Oke, yang sebelah kiri ini ganjelnya nggak saya isolasi ya, langsung saya coba ganjel aja, terus langsung saya baut lah, karena ini agak tebel ya.
Jadi ini coba sih saya langsung saya ganjelkan di sini aja. Oke, nanti saya sisipkan. Oke, langsung saya sisipkan di sini aja ganjelnya. Ini ganjelnya yang saya pakai ini ya apa, ganjel bekas karate kalepnya ini, kalepnya jam ini langsung saya taruh di sini aja. Coba langsung saya buat ganjel sini. Oke, biar kelihatan rapi, soalnya tadi yang pakai isolasi yang sebelah kiri pakai isolasi agak gimana gitu. Nah, ini coba langsung kayak gini. Terus ini juga sama, langsung di skrup baut ini. Oke, langsung baut. Oke, kelihatan nggak? Beda. Oke, ini sama ya, langsung dibaut. Ini baut sini. Oke, langsung saya kencengin dulu aja. Oke, masuk sini. Oke, baut ke Pak. Oke, yap. Nah, ini masuk. Oke, ini bautnya belakang udah masuk, tinggal kencengin aja. Oke, ini udah masuk. Oke, ini udah kenceng. Oke, ini tinggal kencengin. Selanjutnya ini yang satunya, ganjel satunya nih saya pasang aja sekalian juga. Ini belum saya kencengin. Ini ganjelnya saya pasang. Terus sama ini tinggal dimasukkan di sini. Oke. Ini tinggal kencengin aja. Kencengin. Saya kenceng juga. Oke. Ops, oke, udah kenceng. Udah cukup kencang. Oke, yang sebelah sini ini saya lepas aja ya. Nah, ganjelnya saya bikin ganjel aja yang langsung seperti sebelah sini biar kelihatan rapi. Oke, ini langsung saya rubah dulu aja deh, yang ini ganjelnya sebelah sini. Oke, ini yang ganjel isolasi tadi sudah saya lepas ya. Sudah langsung saya pasang, langsung saya jepit langsung lah ganjelnya karetnya. Oke, seperti ini. Oke, sebentar lagi saya cek untuk hasil pemasangannya. Oke, ini steering kontrolnya sudah terpasang. Ini waktunya saya tes dulu ya. Oke, langsung saya tes. Ini saya nyalakan kontaknya. Oke, oke, ini udah nyala. Oke, ini apa, ada logo Chevroletnya. Nanti mungkin ini ya, nanti fiturnya nanti saya bikin video sendiri. Termasuk kelebihan atau kekurangannya untuk Android Skeleton 8176 ini nanti saya bikin video sendiri. Begini, sementara kita selesaikan dulu yang video untuk yang steering kontrolnya. Ini nanti kita set dulu sesuai dengan ini tombol-tombolnya, kita set dulu. Oke, ini untuk yang di sini, ini nanti masuknya di sini ya. Ini saya bikinnya jam setengah 12. Oke, ini saya masuk sini. Ini nanti masuknya sini. Oke, ini masuknya di control switch ini ya. Switch control ini masuknya di sini. Ini oke. Nah, ini kan ada beberapa menu ya.
ada beberapa menu. Ini nanti caranya, ini nanti kita tekan ini ya, misalkan ini kan ada ini ya, ini ada plus minus dan sebagainya. Ini kita misalkan ini yang plus ini kita tekan plus dulu ini, terus habis itu kita tekan ini, kita tekan dulu aja. Oke, ini udah ini di sini langsung terdeteksi. Jadi plus ini ditekan, ini plusnya masuk di sini. Terus selanjutnya ini kita setel yang minus untuk volume main ini. Terus ini kita setel sini, kita tekan ini agak lama sih. Nah ini langsung di sini kesimpan volume main. Terus ini apalagi ini forward ya. Ini forward kita ini bikin next ini, kita tekan next ini. Nah ini habis itu kita bikin yang sini, kita tekan yang ini. Nah nextnya langsung ini udah terekam. Terus selanjutnya ini yang previous ditekan, ini kita tekan yang ini, yang previous ini sama tekan lama. Nah, ya kita tekan lama, ini langsung sudah dia terekam. Terus ini apalagi ini yang mute ya, ini mute, ini kita tekan mute. Oke, terus ini kita tekan lama, ini yang mute-nya. Oke, ini langsung sudah terrecord. Terus ini mana lagi, ini sekarang yang kita pindah belah kanan, ini ada mode band, GPS sama dial sama reject. Oke, ini kita cari di sini ya, kita cari di sini untuk mana ya. Oke, kita cari sini. Oke, kita cari sini. Oke, yang ini answer lah, ini yang answer ini ya, ini kita tekan ini. Nah ini langsung kita masuk yang answer sini. Nah, dia langsung ke record. Terus yang ini ya hang up ini ya, ini kita tekan ini, terus kita record yang sini. Oke, ini udah ke record. Terus ini ada lagi GPS, sepertinya saya lihat ada GPS kok. Oke, fiturnya GPS mana ya, fiturnya GPS. Oke, fitur GPS ini ya, masuk navy ini ya, ini masuk navy sini. Terus ini kita tekan ini yang GPS. Nah masuk sini, ini cuman belum saya setting ya, nanti saya bikin videonya sendiri ya. Terus mode, ini ada lagi mode ya, mode ini saya bikin aja yang home ya, saya bikin home di sini, kita tekan home. Nah habis itu kita pilih yang modenya. Oke, udah kerekam semua. Terus ini yang band, ini kayaknya band ini masuknya radio ya. Nah ini saya tekan di sini radio ini, terus saya bikin di sini bandnya. Oke, ini sudah terrecord semua. Selanjutnya kita simpan. Oke, ini semoga udah tersimpan ya. Langsung saya cek aja di lagu ya. Oke, selanjutnya ini saya tes. Ini tadi saya tinggal untuk ngopi lagu yang supaya nggak kena copyright. Oke, coba ini saya tes dulu. Oke dah, ini udah nyala. Oke, saya nyalakan lagu ini ya. Oke, ini coba kita tes ya hasil pemasangannya tadi. Ini kita tekan yang plus, apakah langsung nyala, apakah langsung bertambah. Ini volumenya ya. Oke, ternyata ini juga langsung nyala. Terus ini coba saya tekan ini ya, saya tekan untuk volume minus, saya tekan ya. Ya ini ternyata dia juga berfungsi ya. Ini saya tekan minus ini, nah dia langsung apa, volumenya langsung berkurang. Ini saya tekan plus lagi, nah dia tambah. Oke, ini untuk yang ini volumenya segini aja. Terus ini saya tes ini ya, ini yang saya tes yang ini nextnya, saya tekan nextnya. Oke, ini kan ternyata kan dia kan juga dia menuju ke lagu selanjutnya.
Oke, ini ya next. Saya coba next lagi ya. Nah, ini dia juga nextnya juga berjalan. Ini backsoundnya saya pakai di head unit sebelumnya ya, di video head unit sebelumnya backsoundnya saya pakai ini semuanya. Ini sekarang ini kita coba yang ini ya, yang previousnya ya, kita tekan ya. Apakah dia kembali lagi? Ya, dia kembali ke lagu yang ini, yang Don't Look Back ini lagi. Nah, dia masuk ke sini lagi. Kita back lagi aja, coba preview lagi. Nah, kembali ke yang ini tadi, yang backsound yang pertama tadi. Oke, terus selanjutnya ini ya, kita tes yang sebelah sini ya. Ini tadi sudah, coba ini kita mute, ini mute-nya yang belum ya, yang mute-nya belum. Nah, kan langsung berhenti dia. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, oke, ini berarti yang sisi sini sebelah kiri sudah berfungsi semua. Selanjutnya kita ganti yang sebelah kanan. Sebelah kanan sekarang kita tes untuk yang tadi, yang kita set mana ya? Kita set tadi ini ya, yang ini, yang dial ini ya. Coba karena ini nggak saya hubungkan, coba kita tes saja. Kita tes ini. Nah, dia masuknya ini udah masuk ke device. Begitu juga ini yang reject ini sepertinya nanti juga sama. Ini nanti untuk yang fungsi ini mungkin nanti saya fiturkan yang untuk yang saya bikin videonya untuk fitur kelebihan dan kekurangannya yang head unit ini. Nanti mungkin saya coba di pas video itu. Terus ini kita coba yang ini ya. Sekarang kita coba yang GPS, kita tekan. Oh ya, ini tadi saya lupa ya, ini tekannya di bawah, di sampingnya sini ya. Nah, gini. Nah, jadi enggak kalau ini hanya tulisan aja, kalau tekannya di sini. Sekarang kita tes yang GPS ini, kita tekan yang GPS. Nah, masuknya di sini. Ini karena ini settingan GPS-nya, software GPS-nya belum saya setel. Ini masuknya langsung ke sini dulu. Ini misalkan saya setel di Google Map, nanti bisa masuk ke langsung ke Google Map. Karena ini belum saya setting, nanti saya bikin videonya sendiri. Oke, sekarang ini kita ini ya, coba tekan yang band ini ya. Nah, kalau yang band ini masuknya ke radio. Oke, masuknya ke radio kan. Terus ini yang selanjutnya, ini yang untuk mode, kita tekan. Nah, ini masuknya ke home. Ini mode saya bikin yang home aja. Karena ini sepertinya kan tidak ada fitur untuk berpindah ke radio. Coba saya tekan lagi. Oke ya, kalau yang di expander saya mode ini bisa berpindah antara video, MP3, terus apa ya, terus ke kamera dia bisa berpindah. Kalau ini kayaknya tidak bisa, fitur modenya tidak ada. Jadi ini yang modenya langsung saya pindah ke home aja. Oke, jadi seperti ini hasil pemasangan untuk apa ya, remote steering untuk Chevrolet saya yang saya gabungkan dengan head unit Skeleton 8176 auto rotary. Oke, ini seperti biasa ya, saya tes lagi aja. Oke, jadi seperti ini ya hasil video pemasangan untuk remote steering di head unit Skeleton 8176. Oke, sekian dari video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian yang pengen juga memasang head unit dan remote steering seperti punya saya ini. Oke, selanjutnya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.